Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga jaya. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi mental yang akan nanti saya sampaikan pada kalian semua. Sebelumnya pada pagi hari ini kalau tak kenal maka tak sayang. Ya, ini perlu saya memperkenalkan diri. Ya. Nama saya Pak Malik Ibrahim ya, sebagai guru Penjas Orkes, dan saya sebagai guru juga sebagai pelatih ya, sebagai pelatih renang dan juga sebagai pelatih sepak bola. Maka pada pagi hari ini saya akan membahas tentang mental. Apakah mental itu? Nanti akan saya kupas, ya, akan saya jelaskan, ya, panjang lebarnya, dan nanti biar kalian semua tahu apa mental itu dan apa manfaat daripada mental itu. Karena namanya mental itu masing-masing semua individu, semua manusia itu memiliki mental. Nah, sebelum jauh ke sana, pada pagi hari ini ya, di luar yang begitu cerah, yang begitu indah, dan tidak salah apabila pada pagi hari ini saya harus bersemangat dan saya harus mengucapkan salam olahraga jaya, bahwa olahraga itu sangat diutamakan. Karena apa? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Maka daripada itu, maka jangan pernah ragu-ragu dalam membiasakan diri untuk selalu berolahraga. Nah, itu mungkin awal dari saya. Oke, langsung saja karena waktunya tidak lama, saya di sini akan menyampaikan apakah itu mental. Bahwa mental itu adalah suatu perilaku atau tindakan yang memberanikan diri ya untuk menghadapi suatu masalah ya, yang didasarkan atas tanggung jawab dan tanggung jawab dan lainnya. Oke, bahwa pembentuk daripada unsur mental itu dipengaruhi oleh satu ya, mengetahui, memahami, dan mengerti. Nah, jadi mental ini ya tidak seakan-akan itu muncul begitu saja. Karena apa? Memang mental itu muncul karena kita itu tahu, ya, karena kita itu paham. Maka namanya mental ini ya, semakin kita tahu, semakin kita paham, maka kita akan berani. Nah, oke, jadi pada dasarnya bahwa memahami, mengetahui, ya, bahwa mengerti itu memang harus dilakukan, harus dipelajari, gitu. Oke, ini saya juga membawa lembaran ya, yang ini mungkin sebagai referensi saya, bahwa dalam pendidikan agama itu merupakan unsur yang terpenting ya dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Karena apa? Di dalam pendidikan agama itu akan memberikan suatu keteladanan, di mana bahwa agama itu mengubah perilaku seseorang yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak baik menjadi baik ya. Jadi yang belum paham menjadi paham. Jadi kalau dilihat bahwa ilmu agama itu sangat kompleks sekali karena sudah mencakup semua. Maka dari anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa pendidikan agama itu merupakan salah satu juga pembentukan karakter ya. Bahwa pembentukan karakter itu merupakan suatu perilaku ya yang dilakukan oleh siswa apa yang ingin dijalankan itu ya. Terus bahwa mental ya
itu bagian daripada karakter, bahwa perilaku ya yang dipengaruhi oleh berbagai macam unsur atau komponen, antara lain adalah diri sendiri, ya, terus masyarakat, ya, dan keluarga, sekolah, media, atau juga aturan kebijakan pemerintah. Ya, jadi itu adalah apa itu yang mempengaruhi ya mental itu dalam komponennya itu ada dari diri sendiri. Ini saya perlu jelaskan. Kalau dari diri sendiri itu tadi sudah jelas ya, bahwa tadi kita harus tahu, kita harus mengerti, kita harus paham. Maka di situ memang kita harus bisa mempelajari ya, karena mental itu muncul itu tidak begitu saja ya. Ya, namanya mental itu kan hubungannya dengan keberanian, ya, dengan keberanian. Nah, kalau semakin tahu, kita semakin paham, ya kita berani. Nah, itu. Nah, oke. Terus lanjut lagi. Di sini juga orang lain. Orang lain, ya itu mungkin teman, ya, mungkin dengan saudara, itu juga akan bisa menjadikan diri kita di mana nanti bahwa mental kita itu juga akan semakin meningkat, karena memang interaksi dengan teman, dengan keluarga itu juga mempengaruhi daripada keberanian itu. Maka untuk anak-anakku yang kalian mungkin ya masih di usia remaja, memang keberanian itu ya kadang kan pasang surut, itu dalam arti itu ya kadang berani, kadang tidak. Maka keberanian itu memang harus dipupuk dari sekarang, karena keberanian itu ada keberanian yang positif, ada keberanian yang negatif. Itu. Terus bahwa keluarga ini juga akan menentukan daripada karakter tadi ya, perilaku ya. Terus media. Media ini bagi anak-anakku, kalau sekarang kan kita sudah punya gadget, kita komputer ya, semuanya sudah banyaklah kita kalau mencari informasi, kita menambah pengetahuan itu, kita dari mana saja kita mudah mulai sekarang ya. Terutama kita di HP yang selalu kita pegang itu, kita mendapatkan akses informasi atau berita-berita ya, itu yang akan menambah wawasan, karena di dalam berita atau di media itu akan menyuguhkan berbagai macam. Makanya kalau tidak pandai menelaah atau pandai mengambil daripada ilmunya itu ya, maka kita nanti akan menjadi ini sesuatu yang kurang pas ya. Jadi kalau kita itu mengambil manfaat dari media-media, ya kita harus bisa mengambil yang bijak, mana yang baik, mana yang tidak. Berarti kita harus bisa memilih dan memilah. Karena sekarang memang media itu luar biasa sekali ya. Oke, saya lanjutkan untuk ciri mental pelajar ya, bahwa ciri mental seorang pelajar ya, yaitu jelas sekali, nampak sekali bahwa pelajar itu harus beda dengan yang lainnya, bahwa pelajar itu harus satu, disiplin. Yang kedua adalah tanggung jawab ya. Yang ketiga adalah toleransi ya, dan lain-lain. Maka pelajar dengan yang lainnya itu harus nampak pada keberaniannya ya, pada mentalnya tadi ya, yaitu harus disiplin. Karena untuk mental pelajar pada saat ini ya biasanya itu cuma seperti mengikuti arus. Lah ini yang kurang baik. Maka supaya tidak terbawa arus, yaitu tadi kita memang harus banyak membaca, kita harus banyak ke kajian, kita harus banyak belajar tentang ilmu agama ya, biar kita tetap selalu istiqomah dalam menjalani keseharian, menjalani hidup ini. Karena kaitannya di masa remaja untuk ke depan itu adalah
dari diri sendiri. Karena apa? Nasib itu yang menentukan diri sendiri, bukan orang lain. Bahwa nasib itu memang kita yang membuat, kita mau jadi apa, entah kedepannya itu mau kemana, ya kita yang menentukan mulai dari sekarang. Maka kalau mental seorang pelajar itu ya harus melaksanakan itu. Kedisiplinan, ya, ketertiban, tanggung jawab, toleransi, itu semuanya harus dilaksanakan. Memang sebenarnya berat, tapi harus dipaksa. Ya. Oke, saya lanjutkan. Terus bahwa mental saya kaitkan dengan keberanian. Ya, bahwa mental itu kan hubungannya dengan keberanian. Nah, keberanian seorang siswa kalau di dalam dia menuntut ilmu, dia bersekolah di mana ya, dimanapun berada, ya, kalau di kita dan di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar ini, ya berarti siswa itu harus berani berani bertanya, ya, berani menjawab, ya, terus berani untuk menganalisa, mencari sesuatu itu yang mungkin menghasilkan karya. Nah, itu silakan. Nah, karena apa? Memang keberanian itu ini sangat dituntut sekali, karena kecenderungan untuk anak-anak sekarang ya tinggal SMA sajalah kita. Itu biasanya anak itu tidak berani bertanya dengan gurunya. Ya, apalagi kalau dia disuruh menjawab pasti malu-malu. Nah, maka daripada ini ya untuk mental itu memang harus kedepankan. Yang pertama adalah harus berani. Nah, ya, harus berani. Itu. Oke, untuk anak sekalian, ini akan saya lanjutkan bahwa dunia remaja memang dunia yang sangat menyenangkan sekali, dunia yang sangat asik. Karena memang dunia remaja itu adalah dunia yang banyak mengeksplor, ya. Jadi ya Pak Malik berharap di sini kalau mengeksplor itu ya eksplorlah yang baik-baik biar nanti hasilnya baik. Contoh, kalau di dalam keilmu olahragaan bahwa prestasi itu akan didapat, ya, akan diperoleh, itu harus menguasai beberapa unsur atau komponen. Ya, itu. Salah satunya adalah dari fisik, teknik, taktik, strategi, dan mental. Mental ini tidak ditinggal. Akan saya jelaskan. Dalam meraih prestasi seorang olahragawan, ya, ini nanti akan saya bawa juga ke kalian semua, ya, ke mungkin ke mata pelajaran yang umum. Kalau di dalam olahraga, misal ya atlet sepak bola, ya, kalau dia akan memenangi suatu pertandingan, ya, dia harus menguasai, ya, fisiknya, dia harus mampu, kondisi fisiknya harus bagus, ya, harus maksimal, ya. Terus untuk yang kedua adalah taktiknya, ya, taktik, ya, taktik itu kemampuan di mana, ya, seorang pemain itu dalam mengolah permainan di dalam lapangan, dan strategi itu yang memberikan dari seorang pelatih yang kepada anak buahnya atau kepada atlet-atletnya. Maka di sini juga orang yang di luar itu juga mempengaruhi, ya, daripada jalannya proses pertandingan itu. Jadi strategi yang mengatur oleh dari pelatih diberikan kepada atlet-atletnya supaya memenangkan suatu pertandingan. Ya. Terus apalagi tadi setelah itu dari fisik, teknik, taktik, strategi, ya. Terus juga mental. Nah, kalau sudah menguasai fisiknya, tekniknya, ya, terus taktiknya, mental ini tidak ditinggal. Karena apa? Kalau menguasai teknik, taktik, strategi, kalau tidak punya mental, ya tidak akan bisa juara atau tidak bisa berprestasi. Maka daripada itu, ya, memang dari beberapa unsur pendukung dalam meraih prestasi ini ya harus kita kuasai semua, ya.
Makanya kalau di dalam dunia olahraga itu yang pertama diperbaiki itu adalah tekniknya, ya, teknik cara bermainnya, ya, teknik bagaimana menguasai kalau sepak bola ya menguasai bolanya dan seterusnya. Dan setelah itu baru juga ada taktik dan strateginya, dan juga mental tidak kalah penting. Karena dalam suatu pertandingan kalau mentalnya jatuh, maka sebaik apapun dari teknik, dari fisiknya akan menurun. Dan ini kalau saya bawa ke dalam dunia pembelajaran, ya, maka semuanya itu harus dipahami dan dimengerti. Maka untuk siswa-siswi ketika nanti ya sudah mengikuti ya pembelajaran ya daring maupun luring, ya, tolong harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, karena apa? Memang itu harus segera, tidak boleh ditunda-tunda. Ya, mungkin selama pandemi ini nanti pembelajaran dilakukan secara daring. Ya, jadi saya berharap ya Pak Malik sebagai guru kalian nanti ya jangan pernah meninggalkan pelajaran itu. Karena apa? Semakin nanti kalian akan ketinggalan materi yang diberikan, maka nanti akan semakin tidak mengerti atau jauh dari target yang diberikan kepada kalian. Maka memang dasar-dasar itu harus dikuasai dulu. Maka kalau materi-materi misal ya sejarah, ya, kalau sejarah ya memang dari awal ya sampai akhir harus dipahami. Dan di sini kewajiban kalian adalah bertanya dan menjawab, ya, dan harus berani untuk mengeksplor, ya, buka cakrawala kalian supaya lebih memahami lagi. Oke, saya lanjutkan lagi. Bahwa penunjang daripada mental itu tadi ya tidak lepas namanya dari kecerdasan. Bahwa kecerdasan itu ya ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual, dan ada kecerdasan sosial. Ya. Ini ya saya bahas untuk di kecerdasan spiritual. Tidak lepas lagi dari ini tadi ilmu keagamaan, ya, bahwa kecerdasan itu yang mengupas tentang keagamaan, ya, itu akan mengasah diri kita, akan memberanikan diri kita itu, ya, akan semakin percaya diri dalam menghadapi suatu permasalahan-permasalahan. Namanya orang, namanya individu itu tidak lepas dari namanya masalah. Maka mental memang di sini memang harus dituntut, harus dikedepankan. Maka sebaik-baik mental itu, ya dia yang tahu, ya. Karena kalau dia tahu, ya mental ini nanti akan bisa menyelesaikan ya masalah itu dengan baik. Jadi dengan penuh tanggung jawab, ya, itu yang akan akan menyelesaikan masalah itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Bahwa kecerdasan tadi sudah saya berikan. Mungkin bahwa semua itu mental memang tidak lepas dari keberanian. Ya, memang ini adalah satu keterikatan yang dimana memang yang nanti akan membawa kita itu menjadi individu-individu yang mungkin lebih bisa berguna bagi kemaslahatan orang banyak. Ya, memang kita sebagai individu, memang kita harus belajar, memang kita harus memperbaiki mental kita. Yang pasti perlu saya sampaikan pada kalian bahwa mental seorang pelajar itu adalah disiplin, bertanggung jawab, toleransi, dan lain-lainnya. Maka selamat bergabung di SMA Muhammad 1 Karanganyar. Ya, silahkan kalian berkompetisi, meraih prestasi demi SMA maju luar biasa. Mungkin ini saja materi yang bisa saya berikan pada kalian. Mohon maaf kalau ada kurang dan salah. Memang materi yang saya berikan ini secara instan pada kalian. Nanti kalau ada sesuatu bisa bertanya langsung pada
diri saya atau Pak Malik ini. Ini akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. SMA maju luar biasa. Terima kasih.